pada Mazmur 145. Mazmur 145 ini adalah puisi akustik di mana setiap baris Mazmur dimulai dengan huruf alfabet Ibrani yang berurutan. Namun, dalam teks Masoret, salah satu barisnya hilang sama sekali. Jadi Anda perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini adalah petikan yang diambil dari Kodeks Aleppo, di mana Anda melihat di sini ada huruf mem, dalam bahasa Ibrani mem, ya. Kemudian di bawahnya sameh langsung. Jadi di sini ada lompatan. Yang terlompat apa? Itu adalah huruf nun. Ya, kita berpikir positif aja bahwa ini adalah kehilafan dalam salah waktu. Bukan salah ya, tapi terlewat pada saat mengcopy. Nah, sebagai perbandingan, kalau Anda perhatikan pada terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Septuaginta, itu memuat ayat yang hilang tersebut. Dan ketika ayat itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Ibrani, ayat itu dimulai dengan huruf nun yang hilang dari teks Masoret. Jadi apa yang terjadi itu bukan buatan atau perkiraan daripada ahli kitab suci yang menemukan hal itu, ya. Karena waktu gulungan laut mati, ya, pada abad yang lalu ditemukan tahun 1947 di gua-gua di dekat Qumran, mereka mengungkapkan adanya suatu tradisi tekstual Ibrani kuno yang berbeda dari tradisi yang dilestarikan oleh kaum Masoretik ini. Oleh kaum Masoret, ya. Ditulis dalam bahasa Ibrani, diketemukan salinan Mazmur 145 yang memuat ayat yang hilang tersebut. Ketika ditemukannya teks Dead Sea Scroll atau teks-teks yang kita dapatkan dari Gua Qumran, Anda perhatikan di sini, ya. Ini ada mem, nun, kemudian sameh. Berarti pada Mazmur 145 yang ditemukan di Dead Sea Scroll, itu antara mem dan sameh terdapat ini, ya, kalimat yang didahului dengan huruf nun. Perhatikan tadi yang di atas di sini, ini dari mem langsung ke sameh, ya, atau abjad ke-13 langsung ke 15. Yang abjad ke-14-nya, yaitu nun, tidak tercantum, tetapi ditemukan dalam gulungan laut mati. Di sini yang nunnya. Kalau Anda perhatikan juga, terlihat jelas bahwa tulisannya, ya, Aramaik Hebrew pada zaman diketemukan pada zaman kaum Esseni yang diketemukan di gua-gua di Qumran itu berbeda, bukan dengan tulisan Ibrani modern yang disebut Masoret Text. Ada tanda-tanda bacanya. Jadi ayat yang hilang itu berbunyi Indonesia,
Tuhan setia dalam firman-Nya dan kudus dalam segala perbuatannya. Ayat ini juga kalau Anda periksa dalam Orthodox Study Bible yang didasarkan Pak Septuaginta akan ditemukan. Tapi kalau Anda membuka Alkitab King James Version, tidak ada. Juga yang di Jewish Bible. Dan setiap terjemahan lain yang didasarkan pada teks Masoret tidak memuat ayat atau tulisan ini. Dalam kasus ini, mudah sekali untuk menunjukkan bahwa teks Masoret kehilangan satu baris kata-kata atau satu kalimat, karena jelas bahwa Mazmur 145 awalnya ditulis sebagai Mazmur akrostik. Artinya Mazmur yang ditulis berdasarkan urutan-urutan abjad. Jadi katakanlah baris pertama atau kalimat pertama dimulai dengan alef, kedua b, dan seterusnya. Ya, 13 mem, 14 harusnya nun, ke-15 same. Dan Masoretic text itu kehilangan teks yang nun itu, yang terkonfirmasi dalam temuan teks Gua Qumran atau yang dikenal dengan Dead Sea Scroll.